Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat CS semua. Kita reaksi lagi sebuah video dari Aryan M Channel yang di sini membahas tentang krisis yang menimpa di Bangladesh dan Malaysia. Jadi sahabat, krisis sekarang ini memang melanda semua negara ya, termasuklah di Indonesia pun salah satunya ya. Seperti yang dibahas di video Aryan M Channel ini, kita akan mereaksinya nanti bagaimana kok bisa Malaysia itu mengalami krisis ya, karena saya pribadi melihat Malaysia itu hebat karena mereka bisa mengatasi semua masalah-masalah yang telah dilaluinya. Oke sahabat, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk selalu dukung channel ini ya. Dan saya ucapkan terima kasih pada subscribe, dan yang belum subscribe dipersilakan untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Oke sahabat semua, kita mulai saja ya videonya. Ini dia. Oke, kita reaksi lagi guys ya. Seperti apa sih? Ada kemungkinan Malaysia bangkrut dan menyusul Bangladesh. Karena hutang Malaysia yang membengkak, Malaysia darurat ekonomi. Yang kita akan perketatkan adalah pengurangan subsidi bagi golongan kaya seperti mana dilakukan dalam isu subsidi elektrik. Aryan M Channel, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Saat ini, Malaysia dihadapkan dalam posisi yang sulit, di mana hutang Malaysia yang semakin membengkak, bagaimana tidak, dilihat dari PDB atau produk domestik bruto buatan Malaysia yang sudah mencapai 82%. Sedangkan negara yang bisa dikatakan bangkrut, apabila negara tersebut PDB-nya sudah mencapai 100%. Dan inilah yang dialami Malaysia saat ini. Dan ini merupakan ujian bagi Anwar untuk menurunkan utang negara sekaligus mengangkat rumah tangga rentan APBN 2023. Langkah Malaysia yang akan mengatasi tingkat utangnya yang meningkat dengan melalui pengurangan subsidi dan tata kelola yang baik, alih-alih memberlakukan pajak konsumsi berbasis luas yang baru. Demikian kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim di parlemen pada hari Selasa. Dalam hal ini, Malaysia mencatat telah mempunyai hutang dan kewajiban negara Asia Tenggara itu mencapai sekitar 1,5 triliun ringgit, 344 miliar dolar, atau 82% dari produk domestik bruto, kata Anwar dalam jawaban atas pertanyaan anggota parlemen lainnya. Jadi itu dibahas termasuk di parlemen, hutang 1 MDB sebesar 18,2 miliar ringgit, kata-kata Anwar Ibrahim kembali. Sekali lagi Malaysia akan mengatasi tingkat utang yang meningkat melalui pengurangan subsidi dan tata kelola yang baik, alih-alih memberlakukan pajak konsumsi berbasis luas yang baru. Langkah yang kami ambil untuk mengelola ini, pertama, memperbaiki tata kelola, kata Anwar, karena sebagian dari pengeluaran miliaran ringgit itu hilang karena manajemen yang lemah, kebocoran, yang menyebabkan utang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Kurang bagus ya di channel ini. Ataupun cukai yang kepenggunaan berasas luas, yaitu broad-based consumption tax. Yang kita akan perketatkan adalah pengurangan subsidi bagi golongan kaya seperti mana dilakukan dalam isu subsidi elektrik. Aspek utama anggaran 2023 kemungkinan akan melihat inisiatif yang kuat untuk mengurangi defisit dengan memotong ukuran utang nasional dan mengatasi meningkatnya biaya hidup di Malaysia. Penyesuaian kembali anggaran 2023 yang akan dipresentasikan di parlemen pada tanggal 24 Februari oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjadi ujian kecerdasannya untuk mewujudkan kemungkinan target 5% dalam produk domestik bruto Malaysia, dibandingkan dengan 5,5% ditetapkan oleh pemerintahan sebelumnya, pada Oktober tahun 2022, menurut estimasi Median dalam survei Bloomberg terhadap 11 ekonom. Walaupun ada usaha Malaysia yang demikian, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah PDB Malaysia yang mencapai 82% sangatlah sulit, karena di sini terjadinya kondisi hutang Malaysia yang lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi dari pasca pandemi COVID-19, apalagi cadangan sumber daya alam Malaysia yang tidak banyak, seperti Indonesia.
Memang daya diakui, alamnya kurang hutan banyak. Indonesia lebih banyak daripada Malaysia. Tidak banyak Akan ya, tetap guys. di sini berbeda fakta, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih besar daripada hutan. Apalagi cadangan dari sumber daya alam Indonesia yang masih banyak, dan tentunya masih bisa untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Ya mudah-mudahan saja ya Malaysia juga akan mengatasi krisisnya ya. Dan satu-satunya jalan yang dilakukan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim adalah pemerintahannya tidak berencana mengenakan pajak barang dan jasa atau cukai lainnya untuk konsumsi berbasis luas, melainkan bakal mengurangi subsidi golongan kaya untuk menekan utang negara. Bagus ini guys ya, Saat boleh ditanya anggota dicontoh. Dewan apakah akan membebankan cukai tambahan kepada rakyat untuk mengatasi kenaikan utang negara dalam sesi dengar pendapat di Gedung Dewan Rakyat yang diikuti secara daring di Kuala Lumpur, Selasa, Anwar menjawab akan mengurangi subsidi untuk golongan kaya seperti yang dilakukan Ya, kepada bagus subsidi ini. listrik. Subsidi golongan kaya memang harus dicabut ya. Mungkin Indonesia perlu mencontoh seperti ini guys. Demikian, hutang Malaysia yang semakin membengkak tercatat PDB hingga 82%, di mana pendapatan domestik bruto atau hutang lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonominya, seperti yang terjadi di Bangladesh. Bangladesh pun sudah mengalami krisis ya. Semoga saja ya Malaysia cepat bangkit dari krisis ekonominya ya. Kita doakan saja semoga negara-negara serumpun ini akan lebih baik ekonomi ke depannya. Oke guys ya. Jangan lupa like dan subscribe ya guys channel ini. Ya, Petronas Menara Kembar. Oke, ya itulah memang ya. Semua negara tuh mengalami krisis, jadi kita memang perlu berhati-hati dalam menghadapi krisis ini. Apapun itu bentuknya, itu memang sudah ditetapkan sama Allah. Walaupun dunia barat itu yang merancangnya ya. Jadi kita berserah diri saja sama Allah Subhanahu wa taala, karena ini memang sudah jadi ketentuannya ya. Sahabat semua selalu berhati-hati, waspada, dan gunakanlah uang seperlunya untuk menekan kesulitan ekonomi kita ya. Oke sahabat, terus dukung ya channel ini, like dan subscribe-nya ditunggu. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.